Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari ilmu tajwid dari kitab Hidayatul Mustafid. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah pengertian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang kedua, contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga, persamaan dan perbedaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddul wajibul muttasilu, mad wajib muttasil. Huwa ayyakunal maddu, yaitu keadaan mad, wal hamzatu, dan hamzah, fi kalimatin wahidatin, dalam satu kata. Al-maddul jaizul munfasilu, mad jaiz munfasil. Huwa makana harful maddi, yaitu huruf mad, fi kalimatin, di satu kata, wal hamzatu, dan hamzah, fi kalimatin ukhra, di kata yang lain. Jadi pengertian dari mad wajib muttasil adalah keadaan mad dan hamzah dalam satu kata. Sedangkan pengertian mad jaiz munfasil adalah huruf mad di satu kata dan hamzah di kata yang lain. Untuk lebih memahami tentang hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, maka kita akan melihat contoh-contoh dari keduanya. Namun sebelum itu, kita ingat kembali huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu ada 3. Yang pertama, waw yang mati. Huruf sebelumnya berharokat dhammah. Yang kedua, alif yang mati. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang ketiga, ya yang mati. Huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, sekarang kita lihat contoh dari mad wajib muttasil. Contoh yang pertama, ada kata wasu'a. Di situ ada huruf mad yaitu waw sukun atau waw yang mati bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka dinamakan mad wajib muttasil. Contoh yang kedua, ada kata wasya'a. Terdapat huruf mad yaitu alif yang mati dan hamzah dalam satu kata. Maka ini juga disebut dengan mad wajib muttasil. Contoh yang ketiga, wasi'a. Di dalam kata tersebut ada ya yang mati
dan hamzah dalam satu kata. Maka ini juga disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian apa contoh mad jaiz munfasil? Coba kita lihat yang pertama, ada kata ku anfusakum. Huruf madnya yaitu waw yang mati berada di kata pertama. Sedangkan hamzah berada di kata yang kedua. Ini merupakan contoh mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua, bima unzila. Huruf mad berada di kata yang pertama, yaitu alif yang mati. Kemudian hamzah di kata yang kedua, yaitu unzila. Ini juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Contoh yang ketiga, fi adhanihim. Huruf madnya berada di kata fi, yaitu ya sukun. Sedangkan hamzah berada di kata yang kedua, adhanihim. Ini juga disebut dengan contoh mad jaiz munfasil. Kemudian apa persamaannya dari kedua mad tersebut? Persamaannya yaitu setelah huruf mad ada huruf hamzah. Kita perhatikan contoh-contoh dari mad wajib muttasil. Yang pertama, wasu'a, itu ada huruf mad waw yang mati bertemu dengan hamzah. Kemudian wasa'a, itu di situ ada huruf mad alif yang mati bertemu dengan hamzah. Kemudian yang ketiga, wasyi'a, di situ ada huruf mad yaitu ya yang mati bertemu dengan hamzah. Kemudian di mad jaiz munfasil, contohnya kita lihat ada ku anfusakum, ya, di situ ada huruf mad yang mati yaitu waw dan hamzah di kata yang keduanya. Kemudian contoh yang kedua, bima unzila. Kata bima ada tanda madnya yaitu alif, dan unzila ada hamzahnya di kata yang kedua. Kemudian contoh yang terakhir, fi adhanihim, di situ ada huruf madnya yaitu ya mati bertemu dengan hamzah di kata yang lain. Ini juga termasuk di dalam contoh mad jaiz munfasil. Makanya antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu sama-sama bertemu huruf mad dengan huruf hamzah. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mad wajib muttasil itu keadaan huruf mad dan hamzah dalam satu kata.
Yaitu contohnya tadi wasu'a. Jadi antara waw yang mati bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil, yaitu keadaan huruf mad di satu kata sedangkan hamzah di kata yang lain. Kita perhatikan contohnya, kataku anfusakum. Huruf madnya ada di kataku dan hamzahnya ada di kata anfusakum. Jika dengan cara di atas kalian masih sulit membedakannya, maka lihatlah huruf hamzah pada kedua contoh mad tersebut. Bentuk hamzah pada mad wajib muttasil bentuknya seperti ini. Sedangkan bentuk hamzah pada mad jaiz munfasil bentuknya seperti ini. Mudah kan membedakannya? Untuk memperdalam lagi, untuk memahami, untuk lebih mengetahui tentang mana contoh hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, maka Bapak meminta kalian untuk membuat atau mencari contoh dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil masing-masing 10 contoh. Kemudian setelah kamu mencari, kemudian kamu foto dan dikirim ke Bapak yang nantinya akan saya periksa kembali. Materi minggu depan masih berkaitan dengan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, yaitu tentang ukuran panjangnya. Berapa sih ukuran panjang dari keduanya? Bagaimana sih cara membacanya? Maka insya Allah akan kita mempraktikkan cara membaca mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil minggu depan. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.